Permisi Kak. Iya. Kak sebelumnya mau tanya-tanya boleh nggak? Boleh, silakan. Oke, sebelumnya Kakak tahu nggak sih apa itu PLS? Nggak tahu apa itu. Kak sebelumnya tahu nggak apa itu PLS? Nggak tahu ya kak, apa itu? Sebelumnya Kakak tahu nggak apa itu PLS? PLS, kayak Iya. PLB gitu bukan sih? Oh, bukan Mbak. Oh, apa ya? Belum tahu ya PLS itu apa. Kak sebelumnya tahu nggak apa itu PLS? Apa pernah dengar gitu? Belum pernah dengar. Lalu apa sih prospek kerja yang ada di PLS itu sendiri, Kak? Kalau boleh tahu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Naura dari program studi pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya angkatan 2023 dari kelas A. Nah, kebanyakan dari teman-teman saya itu nggak paham, kalau nggak gitu tidak mengetahui apa itu pendidikan luar sekolah. Dan kebanyakan dari mereka itu mengetahuinya dengan istilah pendidikan masyarakat. Kita tuh PLS memberdayakan masyarakat. Apa yang mereka butuhkan, kita akan sedia untuk membantu kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan membahas epistemologi dalam pendidikan masyarakat yang melalui dalam ranah pendidikan. Nah, jadi sebelumnya apa sih itu epistemologi? Nah, jadi epistemologi itu merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal dan juga batas-batas pemahaman manusia, seperti memberikan pertanyaan fundamental. Contohnya tuh apa sih pengetahuan itu? Lalu bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tersebut? Dan seberapa batas yang dapat kita pahami tentang pengetahuan itu, dan juga keyakinan, seberapa batas keyakinan yang kita yakini dalam pengetahuan itu. Nah, dalam praktik epistemologi dalam pendidikan masyarakat, nantinya dapat membentuk proses pembelajaran dalam masyarakat secara efektif dan juga berkualitas. Dan pengetahuan ini harus diuji kebenaran dan juga kevalidasiannya, seperti itu. Dan bagaimana sih peran epistemologi dalam pendidikan masyarakat? Lebih tepatnya dalam pembelajarannya kepada masyarakat ya, karena PLS itu sebelumnya PLS ada 2 cabang, yang pertama menjadi pendidik dan yang kedua jadi pengelola. Dan ketika kita menjadi pendidik, kita akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat tersebut. Dan dalam pembelajarannya tentu kita memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua adalah bagaimana metode pembelajaran yang kita berikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu bagaimana proses pembelajaran berlangsungnya. Nah, yang pertama dalam kurikulum tersendiri, yaitu kurikulum yang kita pakai itu pasti menyesuaikan dengan keadaan di sekitar masyarakat. Jadi kita nantinya akan membantu merancang kurikulum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut. Jadi epistemologi ini membantu merancang kurikulum yang sesuai dengan keadaan sekitar. Lalu metode pengajaran yang kita pakai itu seperti apa? Jadi dalam metode pengajaran ini nantinya pendidik akan memilih metode pengajaran yang efektif untuk peserta didik tersebut. Nah, metode pengajaran ini terdapat 3 dalam epistemologi, yaitu yang pertama epistemologi konstruktivisme, yang kedua epistemologi pragmatisme, dan yang ketiga yaitu adalah epistemologi positivisme. Nah, terus ketika kurikulum dan juga metode pengajarannya sudah kita kasihkan, lalu proses pembelajaran dalam epistemologi ini nantinya dapat membantu peserta didik dalam memahami bagaimana pengetahuan yang ia peroleh itu, dan juga apakah pengetahuan itu sudah tervalidasi adanya. Lalu dalam praktik epistemologi ini tentunya memiliki tantangan yang harus dihadapinya. Yang pertama yaitu adalah keberagaman budaya. Nah, ketika kita memberikan pengetahuan, tentu kita harus memahami konsep kebudayaannya mereka dalam konteks masyarakat yang tentunya berbeda-beda pengetahuannya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah kemajuan teknologi. Tentu kita harus memberikan pengetahuan sesuai dengan teknologi yang baru dan juga berkembang. Tentu kita juga bisa memanfaatkan teknologi tersebut dalam memberikan pengajaran. Lalu yang terakhir itu adalah sumber daya, keterbatasan sumber daya yang ada.
Nah, dalam praktik epistemologi ini, ketika kita memiliki keterbatasan sumber daya, itu akan dapat menghambat kita dalam memberikan pengajaran yang efektif dan yang baik bagi para peserta didik. Seperti itu. Entah itu dalam infrastrukturnya, kalau kayak gitu dalam bagaimana cara kita mempraktikkan pengetahuan yang kita ketahui pada siswa tersebut gitu. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dalam praktik epistemologi ini yaitu adalah nantinya kita akan memberikan pengetahuan dan juga pemahaman epistemologi terhadap masyarakat tersebut. Nah, nantinya kita juga akan memberikan pengajaran yang sesuai dengan metode pengajaran yang tadi untuk masyarakat sesuai dengan keadaan yang ada di sekitarnya tersebut. Dan juga di sini kita kan juga bisa mengambil manfaat tadi. Kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.